Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arita Lutfina Diva dengan NRP 5031251010 dari program studi Manajemen Bisnis. Jadi hari ini saya akan mempresentasikan terkait tugas satu, yakni esai dengan judul An Analysis of the Application of Basic Management Skills, the Role of Artificial Intelligence in the Managerial Performance of Vera Trisiana as Chief Marketing Officer at PT Juara Financial Planner. Sebelum itu, mari kita mengulik dulu apa itu AI. Jadi, menurut Heli 2020, AI, Artificial Intelligence, atau kecerdasan buatan adalah teknologi berbasis sistem komputer yang memungkinkan memiliki kemampuan untuk melakukan kegiatan manusia yang membutuhkan intelijensi. Kegiatan manusia yang dapat dilakukan oleh AI berupa hal-hal yang terkait dengan fungsi kognitif. AI terkesan mampu melakukan apapun dan dimanapun, namun AI hanya terkonsentrasi pada implementasi pragmatis dalam proses intelijensinya. Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya AI memiliki kemampuan dan kecenderungan yang mirip dengan seorang manajer. Maka, di tengah transformasi digital ini, pertanyaan baru pun muncul. Di tengah maraknya penggunaan AI, apakah pekerjaan seorang manajer akan tergantikan oleh algoritma? Mari kita bahas pada sesi presentasi pada hari ini. Sebelum masuk ke inti pembahasan, mari kita berkenalan dulu tentang profil perusahaan PT Juara Perencana Keuangan dan juga narasumber kita, Vera Trisiana, selaku CMO dari PT Juara Perencana Keuangan. Baik, untuk PT Juara Perencanaan Keuangan sendiri didirikan tahun 2020 dan merupakan biro perencana keuangan yang bergerak di bidang keuangan, agensi, dan juga asuransi. PT Juara Keuangan memiliki karyawan sekitar 10 orang. 10 orang ini tidak termasuk dari rekan-rekan PT Juara Perencana Keuangan. Jadi PT ini mirip sistemnya dengan S Corporation, di mana memiliki sedikit karyawan tapi memiliki banyak rekan, begitu. Kemudian untuk objektif utama dari PT Juara adalah kualitas jasa layanan, memperluas jejaring pasar, dan meningkatkan volume permintaan dari pasar. Selanjutnya adalah Vera Trisiana, narasumber kita. Vera Trisiana adalah seorang CMO, Chief Marketing Officer, dari PT Juara Perencana Keuangan. Vera berada pada tingkat manajer lini atas, top level manager, dan telah bekerja selama kurang lebih 5 tahun di PT Juara Perencana Keuangan. Selanjutnya adalah 4 fungsi manajer yang dikemukakan oleh Henry Fayol. Jadi menurut Henry Fayol ada 4 fungsi manajer, yakni planning, organizing, leading, dan controlling. Menurut Vera, dari skala 1 sampai 5, planning menduduki skala 3, yakni skala rata-rata. Fungsi planning dilakukan Vera melalui penyusunan strategi roadmap jangka panjang, mulai dari analisis pasar, menentukan segmentasi, targeting, dan juga positioning, serta merancang strategi pemasaran. Kemudian untuk organizing sendiri, Vera juga menempatkannya pada skala 3, yaitu skala rata-rata. Ia mengalokasikan sumber daya perusahaan, mulai dari membuat struktur tim, pembagian tanggung jawab, dan juga penganggaran dana. Selanjutnya adalah fungsi leading. Vera menganggap fungsi leading berada pada skala 4, yakni skala di atas rata-rata, tapi bukan skala tertinggi. Jadi Vera terlibat pada skala 4 pada fungsi leading. Ia mengarahkan karyawan terhadap tugas yang telah diberikan, memotivasi tim, dan juga melakukan komunikasi efektif dalam pendelegasian tugas. Yang terakhir adalah fungsi controlling. Ini adalah fungsi yang paling dekat dengan Vera, fungsi yang paling sering ia lakukan, yaitu menetapkan KPI finansial dan KPI non-finansial, memantau kinerja tim dan aktivitas pemasaran, dan juga melakukan evaluasi di akhir periode. Selanjutnya adalah tentang basic management skill, yakni tentang seberapa besar keterlibatan masing-masing keterampilan KATS dalam pekerjaan Vera Trisiana sebagai seorang CMO. Jadi yang pertama ada technical skill sebagai seorang manajer lini atas.
Vera menempatkan technical skill pada skala 3 atau skala rata-rata, yakni di 60%. Ia mengoperasikan dan atau menguasai tools, aplikasi, perangkat lunak, dan atau perangkat keras untuk mendorong produktivitas kerja serta kolaborasi aktif dalam tim. Kemudian untuk keterampilan yang kedua adalah human skills. Vera menempatkan keterampilan ini di skala 4, 80%. Jadi di mana skala ini berada di atas rata-rata dan bukan merupakan skala tertinggi. Di keterampilan ini, Vera melakukan pembangkitan semangat kerja anggota tim, menciptakan suasana yang positif, serta memastikan setiap anggota tim memahami perannya dalam mencapai tujuan bersama. Yang terakhir adalah conceptual skill. Jadi Vera terlibat dalam conceptual skill sebanyak 100%, yakni di skala 5 atau skala tertinggi, yang menganggap bahwa ia paling dekat dengan conceptual skill ini dan sering melakukan conceptual skill ini dalam kesehariannya sebagai seorang CMO. Vera membuat perencanaan dan strategi jangka panjang perusahaan guna memastikan keberlanjutan bisnis serta pertumbuhan bisnis di tengah dinamika pasar yang terus berubah. Selanjutnya adalah bagaimana AI membantu Vera sebagai seorang manajer lini atas. Yang pertama, AI memberikan keputusan lain berbasis prediksi, di mana AI ini menambahkan pertimbangan keputusan yang telah dimiliki oleh Vera yang bukan berdasarkan intuisi, namun berdasarkan prediksi masa depan yang didasarkan pada informasi dan juga data serta tren yang ada. Kemudian yang kedua adalah memberikan pertimbangan terkait alokasi anggaran untuk proyek. Hal-hal yang mungkin dilewatkan oleh Vera dalam hal penganggaran dapat dilihat serta dipertimbangkan kembali melalui jawaban dari AI. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir adalah menganalisis tren. Penggunaan Google Trends oleh Vera ini mempengaruhi strategi pemasaran yang akan digunakan, serta pertimbangan atas produk baru apa yang akan diluncurkan oleh perusahaan. Selanjutnya adalah peran AI terhadap kinerja Vera selaku top level manager. Berdasarkan jawaban-jawaban Vera sebelumnya terkait bantuan apa yang diberikan oleh AI kepadanya, AI sangat membantu dalam hal decision making. Nah, decision making sendiri ini adalah salah satu peran manajer yang ada pada teori Mintzberg. Jadi AI memberikan alternatif ide lain dari ide yang telah ada dari sudut pandang yang berbeda untuk selanjutnya menjadi pertimbangan atas solusi yang dicari perusahaan. Jadi Vera tidak secara mentah-mentah untuk mengambil jawaban AI, tapi menganggap jawaban AI adalah sudut pandang baru, jadi sehingga dia dapat membuat sebuah keputusan yang lebih kompleks dan dapat mempertimbangkan dampak untuk kedepannya nanti. Kemudian untuk kesimpulan dari presentasi hari ini, di tengah perkembangan AI, 4 fungsi manajer oleh Henry Fayol nyatanya masih menjadi siklus vital yang harus dijalankan oleh seorang manajer. Siklus ini akan berulang terus-menerus, mulai dari planning, organizing, leading, controlling, kemudian kembali lagi ke planning, dan melakukan siklus itu selama berulang-ulang. Kemudian teori CATS juga terbukti tidak tergoyahkan. Kolaborasi AI dan manajer menunjukkan hasil dan peran positif pemanfaatan AI di tengah transformasi digital yang serba praktis. Meski di tengah transformasi digital, teori CATS masih tetap dijalankan dan masih tetap memberikan pengaruh besar terhadap kinerja seorang manajer. Kemudian, AI nyatanya memberikan sebuah uh, pertimbangan baru kepada seorang manajer sehingga dapat memberikan manajer sebuah keputusan yang lebih kompleks. Kemudian, oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa masa depan manajemen yang efektif terletak pada kolaborasi sinergis antara kecerdasan manusia dan juga kecerdasan buatan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.